Perkenalkan, saya Prihantoro, guru dari Sekolah Dasar Negeri 29. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang komunitas praktisi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan pendaftaran penggerak komunitas belajar di implementasi kurikulum Merdeka. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajak komunitas belajar, guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk bersama-sama mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar berperan untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum Merdeka, memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum Merdeka, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Selanjutnya, mengenal komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka dan ingin menerapkan kurikulum Merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Komunitas belajar dapat memiliki bentuk yang beragam, seperti dapat bergerak secara daring atau luring, dapat beranggotakan guru atau kepala sekolah dari jenjang yang sama atau lintas jenjang, dapat beranggotakan pendidik dari satu mata pelajaran yang sama atau lintas mata pelajaran, dapat dikelola oleh dinas pendidikan, organisasi masyarakat, atau secara mandiri oleh anggota. Contoh komunitas belajar adalah MGMP, KKG, PKG, MKKS, K3S, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Komunitas Belajar Guru Penggerak, Komunitas Guru Pecinta Literasi, Komunitas Guru Mainstream, dan banyak lainnya. Selanjutnya, kriteria komunitas belajar. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Komunitas belajar yang diharapkan dapat bergabung menjadi komunitas belajar yang terlibat dalam implementasi kurikulum Merdeka memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penggerak atau pengurus komunitas aktif. Yang kedua, memiliki pertemuan rutin, dapat secara daring atau luring, untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan diri guru. Yang ketiga, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bagaimana pendaftaran komunitas belajar? Jadi pendaftaran komunitas belajar dapat mendaftar untuk mengikuti program ini melalui formulir pendaftaran yang ada pada platform Merdeka Belajar. Ada di link bit.ly daftar penggerak komunitas. Nanti juga akan saya sertakan tutorial bagaimana kita mendaftar di PMM, mendaftarkan komunitas belajar kita. Selanjutnya, pendaftaran dilakukan oleh pengurus atau penggerak komunitas belajar dengan kriteria sebagai berikut. Aktif menjadi bagian dari komunitas, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar, sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar,
berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ketentuan pendaftaran. Setiap komunitas belajar ini diwakili oleh 2-3 orang. Mohon untuk menyepakati perwakilan komunitas yang diajukan untuk mengikuti program ini. Jadi nanti ada 2-3 orang yang kita ajukan untuk mendaftar di dalam komunitas. Selanjutnya, setiap komunitas hanya mengisi 1 formulir saja. Nah, pengumuman akan dikirimkan ke email belajar ID Anda. Jadi nanti pengumumannya apakah komunitas itu sudah terdaftar apa belum, nanti ada di emailkan ke akun belajar ID kita atau di email belajar ID kita. Nah, selanjutnya tahapan belajar di penggerak komunitas belajar ini apa saja? Setelah mendaftarkan diri, penggerak komunitas diminta untuk menjalankan beberapa rangkaian program, yaitu menghadiri webinar pembukaan atau memahami proses pembelajaran penggerak komunitas. Link webinar biasanya diberikan melalui email atau surat. Mempelajari pelatihan mandiri, topik kurikulum, dan mengerjakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Mengikuti webinar pembelajaran untuk penggerak komunitas setelah menyelesaikan topik kurikulum. Mempelajari pelatihan mandiri topik perencanaan pembelajaran dan mengerjakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Yang terakhir, merancang webinar penggerak komunitas belajar secara mandiri. Jadi terakhir yaitu tanya jawab pelibatan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dan melihat jawaban dari pertanyaan lain melalui tautan komunitas belajar, question and answer. Demikian panduan untuk penyusunan komunitas belajar atau pembentukan komunitas belajar. Ini disusun oleh komunitas belajar Ngabar atau Ngaras Belajar. Panduan pendaftaran penggerak komunitas belajar implementasi kurikulum Merdeka ini diperoleh melalui platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, untuk video tutorial kita mendaftarkan komunitas belajar kita di PMM akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tutorial mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan yaitu perangkat kita seperti laptop, kemudian jaringan internet yang stabil. Selanjutnya, tahap pertama kita masuk ke browser internet. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kemudian kita ketikkan saja di sini PMM. Kita kalau sudah klik PMM, di enter saja. Nah, kita pilih platform Merdeka Mengajar, kita klik. Kemudian kita login menggunakan akun Belajar ID. Nah, kebetulan saya sudah mengaktifasi akun Belajar ID. Jadi saya mudah untuk masuk ke PMM. Bagi Bapak Ibu yang akun Belajar ID-nya belum aktif, mohon untuk menghubungi operator sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita mendaftar di komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar ini, terlebih dahulu kita harus pastikan bahwasanya Bapak Ibu yang akan mendaftarkan komunitas belajar ini sudah menyelesaikan aksi nyata di modul pelatihan mandiri. Jadi ini sebagai salah satu syarat utama untuk mendaftarkan komunitas belajar kita di PMM. Jadi itu bisa dilihat di pelatihan mandiri. Kemudian
kemudian pilih topiknya, kemudian kerjakan aksi nyata. Nah, dalam hal ini saya sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata di topik yang saya pelajari. Di sini sudah saya tampilkan ataupun saya kirimkan aksi nyata, namun ada beberapa yang butuh perbaikan. Nah, selanjutnya setelah dipastikan Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik aksi nyata dan sudah menyelesaikan tugas-tugas yang disyaratkan di PMM, maka baru kita bisa mendaftarkan komunitas belajar kita di PMM. Nah, untuk pendaftarannya kita buka PMM, kemudian kita pilih menu komunitas, ya, komunitas di PMM. Nah, di sini silakan Bapak Ibu menambahkan komunitas untuk dikelola atau daftarkan komunitas. Karena saya sudah pernah mendaftar, maka di sini komunitas saya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu tambahkan komunitas untuk dikelola atau daftarkan komunitas. Nah, di sini tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama, penyelesaian topik kurikulum. Jadi setelah topik kurikulum selesai, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di topik kurikulum. Nah, ini sini sudah di checklist biru, artinya sudah menyelesaikan topik kurikulum. Nah, namun di sini di aksi nyata saya butuh perbaikan dan kemarin sudah saya perbaiki. Ini untuk Bapak Ibu yang belum mengerjakan nanti agar dikerjakan aksi nyatanya. Nah, ini sudah ada tanda biru 1, kemudian 2 isi formulir. Nah, silakan klik isi formulir. Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan topik kurikulum dahulu, ya. Jadi kalau sudah, nanti tinggal klik saja isi formulir. Setelah isi formulir, pendaftaran berhasil. Nah, jadi ini sudah ada pendaftarannya, sudah berhasil, nanti akan dikirimkan di email kita. Nah, jadi di sini juga ada panduan pendaftaran, silakan Bapak Ibu bisa unduh, kemudian dokumen orientasi juga Bapak Ibu bisa unduh. Dan demikian tadi sekilas tentang tutorial pendaftaran komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi cukup simpel sekali ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita masuk saja ke PMM, kemudian kita selesaikan dulu pelatihan mandiri. Jadi setelah kita selesai pelatihan mandiri, kemudian sudah mengerjakan aksi nyata, baru nanti pilih yang bagian komunitas, kemudian di situ bisa mendaftar atau menambahkan. Nah, di sini juga banyak sekali panduan-panduan dan petunjuk yang dapat membantu Bapak Ibu dalam penerapan kurikulum Merdeka. Oke, demikian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua dalam mendaftarkan komunitas di PMM. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.